nasabah di Bank BSI tersebut. Nah, sampai hari ini kami tim advokasi kebingungan di mana titik keterlibatan YF klien kami yang lain ini terhadap perkara ini. Nah, namun perspektif kami menyatakan bahwa YF ini juga merupakan korban sama seperti nasabah-nasabah lainnya. Karena ada satu dokumen yang kami temukan di dalam perkara ini berbentuk surat pemberhentian ataupun pemecatan terdakwa terdakwa Tiara, yang menyatakan bahwa YF hari ini merupakan nasabah yang juga dirugikan terhadap fraud atau kelalaian manajemen BSI. Nah, YF ini mengalami kerugian sekitar kurang lebih 4M. Dan keluarga YF juga, ibu YF, kakak YF, adik YF juga mengalami kerugian. Nah, kerugian itu bervariasi dan juga produk-produk yang dirugikan itu juga bervariasi. Saya buka aja sekarang. Deposito, gadai emas, cicil emas, tabungan emas, ya cicil emas, tabungan emas ya, tabungan emas. Nah, ini mengalami kerugian sehingga diakumulasikan sebesar 8,9 miliar seperti yang persidangan diberitakan. Nah, satu yang soal fakta persidangan, setelah kita memeriksa manajemen dalam hal ini bank, kepala cabang dari 2020-2023, saudara Jastra, kemudian memeriksa BOSM, kemudian memeriksa lagi back office, ditemukannya ada soal kelalaian dari fraudnya Bank BSI tersebut. Nah, kemudian ketika adanya kelalaian tersebut, pihak manajemen ini dibuktikan mendapat SP dengan kesalahan yang berbeda-beda. Nah, ketika mendapat SP itu kan membuktikan bahwa bank ini sudah lalai. Dan kemudian diketahui bahwa bilet deposito yang dikeluarkan oleh klien kami itu, salinan ketiganya sampai dengan terjadinya fraud itu tidak pernah dikembalikan kepada BOSM yang memiliki otoritas, sehingga terjadinya kesengajaan ataupun pembiaran. Dalam perbankan tentu kita mengenal soal prinsip kehati-hatian. Nah, prinsip kehati-hatian inilah yang kemudian tidak pernah diterapkan oleh Bank BSI, Esparman khususnya. Nah, sehingga terjadinya fraud ataupun kebocoran-kebocoran daripada di Bank BSI tersebut. Dan tidak mungkin dilakukan oleh klien kita sendiri, ya? Sangat tidak mungkin dilakukan oleh klien kami sendiri. Dalam kata lain, one man show. Ini bank besar, tidak mungkin dilakukan sendiri, gitu. Bank BSI ini kan bank merger, gabungan merger yang dari 2019. Maksudnya itu kita tahu secara bersama bahwa kemarin kan sudah ada kasus Tipikor juga. Betul. Ini juga kasus yang baru. Nah, ada nggak dari tim advokasi ini mengawal bahwa sistem itu tidak lost kontrol supaya memberikan trust kepada nasabah sendiri, Bang? Ya, itu harapan kita. Kita sama-sama menyayangi. Tentu BSI juga merupakan anak dari Kementerian BUMN kan, yang masuk ke plat merah lah bahasa kita kan, perusahaan negara. Hal ini tentu juga dengan besarnya nama BSI, nomor 6 mungkin sahamnya terbesar juga, merger dari Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Mandiri, Bank BNI Syariah. Tentunya hal ini membuat manajemen semakin besar, semakin bagus. Nah, malah beberapa tahun belakangan ini terjadinya hal-hal yang kemudian tidak kita inginkan. Adanya fraud, adanya kelalaian dari manajemen, adanya pembiaran, kemarin terjadinya tindak pidana korupsi juga terhadap KUR yang diberikan oleh pemerintah untuk pembantuan UMKM. Nah, tentu ini yang kita sayangkan. Nah, ke depan ini bukan kita sama-sama mencari kesalahan, namun kita mau memperbaiki persoalan ini sehingga menjadi jalan keluar dan solusi bersama bagi nasabah. Mungkin teman-teman di sini ada yang nasabah, termasuk saya mungkin kan? Saya juga. Iya, kita mau hal yang baik untuk manajemen dan perbaikan perbankan itu. Tentunya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, dan OJK juga
baik OJK maupun BI tetap mengawasi dan menguatkan manajemen yang salah ini. Oh, kalau BSI tentu dia menyatakan bahwa ini oknum. Tidak akan ada oknum kalau tidak diawasi, kalau diawasi dengan baik dan ketat dan menggunakan SOP yang benar, menggunakan prinsip kehati-hatian dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan terkait perbankan. Bang, terkait untuk penetapan tersangka YF sendiri seperti apa Bang? Tanggapan kita Bang dari DPC Pradi sendiri Bang, dan apa upaya langkah kita ke depannya Bang ini Bang? Nah, tentu kami dari Pradi tim advokasi DPJ Pradi Pergerakan Bengkulu Raya menyesali terlalu terburu-burunya penyidik dari Mabes Polri dalam hal menetapkan tersangka baru. Nah, harapan kami sidang ini dapat dulu diperiksa, sidang terdakwa Tiara ini dapat dulu diperiksa dalam pokok pembuktian saksi-saksi, ahli, maupun kita menghadirkan juga saksi yang meringankan, ahli dari kita, supaya terang. Barulah ketika putusan adanya tersangka-tersangka baru yang kemudian tahu sebenarnya apa persoalan dari permasalahan